Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Purwanto dari kelas 12 MIPA 4. Saya ingin mempresentasikan tentang iman kepada qada dan qadar. Makna beriman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar merupakan percaya dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak ketetapan atas semua makhluknya, termasuk segala sesuatu yang meliputi kejadian yang menimpa makhluk. Di antara kejadian itu seperti hidup atau mati, kemunculan atau kemusnahan, dan hal baik atau hal buruk. Pengertian qada dan qadar. Qada adalah keputusan atau ketetapan suatu rencana dari Allah untuk dilaksanakan. Sedangkan qadar adalah rencana yang telah diberlakukan oleh Allah terhadap makhluknya sehingga tidak dapat diganggu-gugat. Qadar menurut Al-Quran. Yang pertama yaitu mengatur atau menentukan sesuatu menurut batasan-batasannya. Yang kedua adalah ukuran. Yang ketiga adalah kemampuan atau kekuasaan. Yang keempat ketentuan atau kepastian. Dan yang kelima perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam bentuk-bentuk batasan tertentu. Qada menurut Al-Quran yaitu yang pertama keputusan atau kehukuman. Yang kedua menjadikan atau mewujudkan. Yang ketiga kehendak, dan yang keempat adalah perintah. Dalil tentang qada dan qadar. Dalil-dalil dari Al-Quran sangat banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yaitu wa kana amrullahi qadaran maqdura, yang artinya dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Quran surat Al-Ahzab ayat 38. Dan juga firman-Nya yang lain. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazzaluhu illa biqadarin ma'lumi, yang artinya dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami lah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Quran surat Al-Hijr ayat 21. 4 hal yang berkaitan dengan qada dan qadar. Yang pertama adalah takdir. Takdir adalah suatu peristiwa yang terjadi di alam raya ini yang meliputi semua aspek kejadian, baik itu mengenai kadar atau ukurannya, tempatnya maupun waktunya. Yang kedua ikhtiar. Ikhtiar adalah terus berdoa kepada Allah. Dan yang ketiga adalah doa. Doa adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah tawakal. Tawakal adalah ketetapan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ketergantungan. Macam-macam takdir. Yang pertama adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq merupakan takdir yang masih digantungkan pada usaha atau daya ikhtiar makhluk hidup. Contohnya, seseorang ingin mempunyai harta yang melimpah, cerdas, dan lain sebagainya. Itu artinya orang tersebut harus melakukan usaha atau ikhtiar untuk mencapai apa yang menjadi impian atau keinginannya. Yang kedua, takdir mubrom. Takdir mubrom merupakan takdir yang sudah tidak bisa diubah-ubah lagi oleh makhluknya, meskipun makhluk itu berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah kematian manusia. Ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah bertawakal kepada Allah. Yang kedua senantiasa bersikap tawakal. Yang ketiga menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Yang keempat senantiasa bersabar. Yang kelima rajin dalam berusaha dan tidak mudah menyerah atau putus asa. Yang keenam mengisi kehidupan dengan hal positif untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Yang ketujuh selalu sadar dan menerima kenyataan. Dan yang terakhir selalu bersikap optimis bukan pesimis. Hikmah dan fungsi iman kepada qada dan qadar. Hikmah iman kepada qada dan qadar adalah melatih seseorang menjadi orang yang giat berusaha dan tidak cepat putus asa, menghindarkan dari sifat sombong, menenangkan jiwa, membiasakan diri buat bersabar dan bertawakal kepada Allah, melatih diri buat lebih bersyukur kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi iman kepada qada dan qadar. Melatih seseorang menjadi orang yang giat berusaha dan tidak cepat putus asa, menghindarkan dari sifat sombong, menenangkan jiwa, membiasakan diri buat bersabar dan bertawakal kepada Allah, melatih diri buat lebih bersyukur kepada Allah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Pengaruh iman kepada qada dan qadar. Mempercayai qada dan qadar itu merupakan hati kita, namun kamu harus yakin dengan sepenuh hati.
Kalau segala sesuatu yang terjadi pada diri, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, adalah atas kehendak Allah. Sebagai orang muslim yang beriman, kamu harus rela menerima segala satu ketentuan atas diri kita. Hadis riwayat Tabrani, yaitu siapa yang tidak ridho dengan qadaku dan qadarku, tidak sabar terhadap bencanaku yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Takdir Allah merupakan ridho atau kehendak Allah, makanya takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan. Contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Contoh qadanya yaitu matahari hanya akan ada pada siang hari, sementara bulan dan bintang hanya ada pada malam hari. Kejadian laut pasang dan surut, kematian setiap makhluk berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, peristiwa kehamilan seseorang. Contoh qadanya yaitu Allah menetapkan matahari terbit pada siang hari serta bulan dan bintang tampak pada malam hari. Allah menetapkan kapan laut harus pasang dan surut. Allah menetapkan setiap makhluk pasti mati. Allah menetapkan makhluknya untuk berjenis kelamin, dan Allah menetapkan seseorang lahir. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.